Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembicara satu tim positif yang berjudul mosinya Kementerian Pariwisata izinkan tempat wisata dibuka kembali demi pemulihan ekonomi. Nah, saya itu setuju. Yang pertama itu definisinya yang pariwisata. Nah, pariwisata itu berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan dan disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah. Pariwisata ini dilakukan untuk hiburan dan rekreasi. Nah, Kementerian Pariwisata tersebut merupakan kementerian dalam Indonesia yang membidangi urusan kepariwisataan. Nah, tempat wisata itu sendiri adalah tempat di mana orang itu dapat berrekreasi dan dapat liburan. Nah, saya akan membagi pemberian tugas yang pertama adalah saya sendiri akan menyampaikan argumen latar belakang yang meliputi tujuan pariwisata, tujuan, definisi, pemberian tugas, serta argumentasi dan kesimpulan. Pembicara kedua itu menyampaikan argumen baru dan memberikan tanggapan terhadap pembicara satu. Lalu pembicara tiga itu menyimpulkan dan mempertegas pembicara satu dan pembicara dua. Oke. Mosinya itu adalah Kementerian Pariwisata izinkan tempat wisata dibuka kembali demi pemulihan ekonomi. Tahun belakangan ini kita diberikan musibah atau suatu cobaan yaitu terhadap bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu COVID-19. Ya, COVID-19 ini memberikan dampak negatif kepada semua orang, dari dampak negatif perekonomian serta dampak negatif kesehatan. Banyak orang yang di PHK, sehingga banyak orang yang pengangguran. Namun, di sini maksudnya adalah Kementerian Pariwisata izinkan tempat wisata dibuka kembali demi pemulihan ekonomi. Nah, tempat wisata ini atau pariwisata ini dibuka untuk memberikan peluang agar semua masyarakat Indonesia dapat bekerja atau dapat memberikan solusi agar perekonomian di Indonesia kembali stabil, karena tidak dapat dipungkiri perekonomian di Indonesia ini tidak stabil. Nah, kondisi perekonomian masyarakat ini tidak stabil. Pemerintah juga telah mengoptimalkan agar perekonomian di Indonesia ini dapat stabil. Namun, kenyataannya sampai saat ini perekonomian Indonesia belum stabil. Oke. Banyak sekali dampak negatif terhadap banyak dampak negatif yang telah ditimbulkan oleh COVID-19. Dalam pariwisata tersebut, seharusnya protokol kesehatan harus tetap diterapkan dalam pariwisata tersebut. Kita harus mengingat 3M. Yang pertama itu mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak agar pariwisata atau wisata yang telah dibuka di Indonesia dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak dapat mengakibatkan para wisata yang datang ke tempat wisata tersebut tidak terkena COVID-19 atau segala macam penyakit yang telah dibawa oleh masyarakat sekitar. Nah, wisata itu sendiri dapat dikatakan sebagai pemulihan ekonomi. Wisata itu ketika dibuka dapat membuka peluang pekerjaan dan sehingga dapat mengoptimalkan perekonomian yang ada di Indonesia yang saat ini sedang tidak stabil. Contohnya itu sendiri adalah pariwisata di daerah saya sendiri. Banyak wisata yang saat ini sedang dibuka, kafe-kafe dibuka, tempat makan, tempat nongkrong bagi anak muda dibuka, karena mereka sendiri melihat perekonomian keluarganya itu kurang memadai atau kurang stabil, sehingga mereka
rela membukanya demi mengoptimalkan perekonomian yang ada di Indonesia dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah diterapkan. Jadi, menurut saya, Kementerian Pariwisata izinkan tempat wisata dibuka kembali demi pemulihan ekonomi ini sangatlah bagus untuk dilakukan karena banyak sekali hal yang membuat perekonomian di Indonesia ini kembali stabil dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah dan harus diterapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen tim pemerintah yang telah memberikan argumennya kepada kami. Di sini saya akan menyampaikan argumen tentang ketidaksesuaian tentang mosi yang telah mosi Kementerian Pariwisata izinkan tempat wisata dibuka kembali demi pulihkan ekonomi. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan informasi pembagian tugas dari tim kami selaku tim negatif. Yang pertama yaitu Triwidianti sebagai pembicara 1 menyampaikan argumen-argumen ketidaksetujuannya tentang mosi tersebut. Kemudian Triwidianti sebagai pembicara 3 bertugas menyampaikan argumen-argumen penguat. Baik, saya akan menanggapi argumen yang telah disampaikan oleh Lina Nuraini selaku pembicara 1. Saya sangat tidak setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh di mana ia menyebutkan bahwa wisata dibuka kembali akan memulihkan perekonomian Indonesia di kala COVID ini. Yang pertama, menyebutkan bahwa akan aman kalau orang-orang mematuhi protokol kesehatan. Namun kenyataannya hingga saat ini banyak masyarakat Indonesia yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ia bahkan tidak memperhatikan sama sekali, bahkan semena-mena. Yang kedua, peluang pekerjaan tidak hanya dari lingkungan wisata saja, bahkan dari perdagangan. Misal Indonesia membuat inovasi-inovasi dari produk Indonesia sendiri. Kemudian argumen saya yaitu saya selaku pembicara 1 sangat tidak setuju dengan diizinkannya tempat wisata dibuka kembali demi pemulihan ekonomi. Hal ini saya sampaikan karena dengan dibukanya tempat wisata baru akan memunculkan klaster penyebaran COVID-19. Yang kita ketahui sampai saat ini COVID-19 masih merajalela, bahkan masih ganas dan berada di depan mata kita. Seharusnya Kementerian Perekonomian jangan membuka dahulu. Kementerian Pariwisata harusnya memperhatikan apa sih dampak negatif yang akan terjadi jika pariwisata dibuka kembali. Yang pertama itu memunculnya klaster baru tersebut. Kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu masih semena-mena, bahkan masih tidak memperhatikan sama sekali. Inti dari argumen saya yaitu kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata karena perekonomian Indonesia dapat dipulihkan. Sebagai pembicara kedua, tim afirmasi akan menyampaikan argumen-argumen saya. Saya sangat setuju dengan Kementerian Pariwisata izinkan kembali tempat wisata dibuka demi pemulihan ekonomi. Saya sangat setuju karena hal itu akan memutar roda perekonomian di Indonesia. Dengan ditutupnya tempat wisata, orang-orang yang bergantung hidup di tempat wisata bekerja sebagai pedagang misalnya, mereka akan kehilangan pekerjaannya.
lain halnya dengan orang yang bekerja selain di tempat wisata, misalnya sebagai pegawai atau ASN, walaupun mereka tidak diperkenankan untuk bekerja di kantor, mereka diharuskan untuk bekerja work from home atau bekerja dari rumah, mereka tetap mendapatkan penghasilan tetap. Selain itu, tempat wisata pun sudah menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah baik dan ketat. Jadi masyarakat itu tidak perlu khawatir dengan virus COVID itu akan menyebar di tempat wisata. Contohnya sendiri di dekat saya ada Taman Wisata Candi Borobudur. Candi Borobudur itu sekarang sudah dibuka mulai bulan Juli kalau saya tidak salah ya. Mulai bulan Juli itu sudah dibuka dengan adaptasi baru dengan protokol-protokol kesehatan. Mereka membatasi hanya sehari itu ada dua sesi pengunjung pagi dan sore hari, dan itu pun yang naik ke Candi Borobudur itu hanya dibatasi beberapa orang saja dan tidak adanya kerumunan. Dan saya akan menambahkan argumen, menurut saya masyarakat itu perlu juga untuk mendatangi tempat wisata sebagai refreshing dengan setelah bulan-bulan penat di rumah, contohnya orang-orang yang sekarang menganggur pasti di rumah juga penat, dan murid-murid yang melakukan pelajaran jarak jauh, mereka tentu sangat bosan sekali melakukan aktivitas sehari-hari yang menurut saya itu monoton, setiap hari harus melakukan telekonferensi dengan guru ataupun mahasiswa dengan dosen. Hal itu akan sangat membosankan. Terlebih lagi tugas yang diberikan oleh guru atau dosen tersebut sangat banyak sekali sehingga murid-murid merasa penat. Kepenatan tersebut akan berdampak bagi psikis siswa dan mahasiswa itu sendiri. Selain untuk menjaga kita terhindar dari COVID itu kan tidak hanya dengan kesehatan fisik saja, tetapi kesehatan psikis juga kita harus memperhatikannya. Karena tidak hanya penyakit COVID yang akan menyerang kita jika psikis kita tidak baik. Jika kita stres, pasti akan muncul penyakit-penyakit lain juga. Dengan demikian, baik, terima kasih dari tim pembicara tim afirmatif. Saya dari pembicara 2 tim negatif ingin menyangkal argumen yang disampaikan oleh pembicara 2, di mana saya tidak setuju dengan pembukaan pariwisata di masa pandemi. Saya tidak menyangkal bahwa sektor ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pariwisata sangat bergantung dengan pembukaan pariwisata. Namun kita juga harus melihat dari sektor kesehatan, di mana saat ini negara kita masih berjuang melawan pandemi, dan sangat tidak bijak jika buka pariwisata dan alasan ekonomi tanpa mementingkan sektor kesehatan. Saya tidak setuju pariwisata kembali dengan beberapa alasan seperti kasus positif yang semakin meningkat semakin harinya. Saat ini pemerintah belum bisa menekan angka jumlah positif COVID dengan maksimal, lalu juga masih memungkinkan adanya gelombang 2, mengingat jika dibuka pariwisata akan menyebabkan klaster baru dari sektor pariwisata, dan ini akan memungkinkan gelombang 2 COVID. Lalu juga kesadaran masyarakat yang semakin minim, di mana masyarakat Indonesia belum pentingnya menggunakan masker, belum. Interupsi, boleh? Boleh. Jika Anda tidak menyetujui jika pembukaan tempat wisata itu, bagaimana orang-orang yang tidak bisa bekerja lagi di tempat wisata? Apakah Anda mempunyai solusinya? Ya, di tengah pandemi, saya melihat banyak sekali orang-orang yang jiwa sosialnya terpanggil, banyak sekali orang-orang yang memiliki kekuasaan dan juga secara materi berlebihan. Mereka bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Misal sebagai contoh, banyak influencer di Instagram yang membuka penggalangan dana untuk
saudara-saudara kita yang kesusahan, itu juga apa ya, selain juga menstabilkan ekonomi, juga sebagai meningkatkan rasa sosial kita, kepedulian kita terhadap sesama. Saya bisa ya, silakan. Oh ya, dengan apakah masyarakat itu cuma apa ya, tergantung dari bantuan-bantuan tersebut? Tentu Artinya tidak dengan banyak. bagaimana? Tidak cuma Mbak. Bantuan-bantuan tersebut kan tentunya terbatas, tidak banyak. Jadinya tidak mencukupi. Bantuan mencukupi kebutuhan 9 bulan kita di rumah, tetapi bukankah selama di rumah kita juga kayak meningkatkan kreativitas kita, masyarakat yang mereka bergantung sebagai saksi di mana perdagangan online dan lain-lain. Ekonomi tidak bergantung pada wisata, jalan yang bisa kita untuk menstabilkan ekonomi, di mana kita selalu hemat, itu sebagai salah satu menekan stabilan ekonomi di Indonesia. Itu ya. Tadi sampai pada kesadaran masyarakat, saya tidak setuju pariwisata dibuka karena dalam masyarakat di Indonesia masih sangat minim. Masyarakat belum menyadari betul seperti yang luar sana, masyarakat tidak mementingkan masker, lalu juga tidak mementingkan protokol kesehatan, menjaga jarak. Masih banyak mereka yang bergerombol dan lain-lain. Lalu juga dari kesiapan pemerintah serta yang mengelola. Jika tadi dari pembicara 2 menyampaikan bahwa protokol kesehatan telah ditetapkan secara baik oleh pemerintah, maka saya menyangkal itu, karena jika protokol kesehatan diterapkan secara baik, di Bali sudah membuka pariwisata sejak 21 Juni, dan tingkat kematian karena COVID di Bali sejak 31 Juni meningkat 5 kali lipat, dan juga angka penyebarannya meningkat 2 kali lipat. Ini tentu diakibatkan karena belum siapnya pihak pengelola dan juga pemerintah dalam memfasilitasi pengunjung untuk menaati protokol kesehatan. Seperti di beberapa titik belum disediakan tempat untuk cuci tangan, belum adanya teguran bagi pengunjung yang melebihi jumlah pengunjung, seperti tidak menjaga jarak dan lain-lain. Jika tadi disampaikan oleh pembicara 2 bahwa liburan juga diperlukan sebagai kesehatan psikis, maka saya menyangkal juga, karena menurut saya penyegaran psikis tidak hanya bisa dilakukan dengan liburan di luar. Banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk liburan di rumah, seperti menonton film dan lain-lain. Jadi menurut saya pembukaan pariwisata di masa pandemi sangat tidak bijak, karena mengingat kesehatan dan juga pandemi masih berlaku. Pembukaan pariwisata akan menimbulkan euforia yang berlebihan dari masyarakat lokal, karena mengingat tadi yang disampaikan oleh pembicara 2 bahwa sudah lama kita berada di rumah, maka ketika dibuka, masyarakat akan memenuhi tempat-tempat wisata, dan saya rasa pemerintah dan juga pihak pengelola belum siap akan itu. Terima kasih. Saya sebagai pembicara afirmatif tim 3 sangat dengan pembukaan kembali industri pariwisata di masa pandemi. Karena dengan mengembalikan perekonomian masyarakat melalui pemulihan pariwisata, roda kehidupan masyarakat semakin lebih baik lagi dari sebelumnya di saat pandemi. Kemudian kita sangat setuju dengan pemulihan kembali industri pariwisata karena selama pandemi kita di rumah saja bosan bosan dalam kegiatan di rumah saja. Namun dengan adanya pembukaan kembali wisata, kita bisa
menghirup udara segar lagi dan harus patuh terhadap protokol yang sudah dianjurkan. Kemudian dalam pariwisata tersebut kita juga meminimalisir pengunjung serta menerapkan protokol-protokol kesehatan yang harus ditaati seperti memakai masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Kemudian dari segi pariwisata tersebut akan mengembalikan dari roda perekonomian dari pariwisata tersebut. Setelah itu, dengan demikian kita juga bisa mengurangi beban bagi para pedagang seperti pedagang aksesoris, minuman, makanan, serta pusat oleh-oleh yang selama ini telah ditutup. Dan saya sebagai tim ketiga sangat setuju dengan pembukaan kembali industri wisata di masa pandemi. Perkenalkan, nama saya Siti Hadiati Nurmelindas. Di sini saya bertugas sebagai pembicara dari tim oposisi. Ini saya akan menyampaikan argumen saya, di mana tim kami tidak setuju akan adanya pariwisata dibuka untuk memulihkan ekonomi. Sedangkan di Indonesia sekarang sedang darurat COVID-19. Dan tim saya tidak setuju alasannya karena dapat menimbulkan yang namanya klaster baru COVID-19. Lalu ada alasannya juga kesadaran masyarakat Indonesia masih sangat kurang terhadap protokol-protokol kesehatan. Dan argumen saya juga sektor ekonomi Indonesia itu tidak hanya berada pada pariwisata atau tempat-tempat wisata di Indonesia, sedangkan masih ada sektor-sektor ekonomi lain di Indonesia yang masih lebih penting difokuskan dibandingkan pariwisata, di mana pariwisata tersebut masih dianggap sebagai tempat di mana dapat memunculkan klaster baru COVID-19. Walaupun sekarang tempat wisata sudah melakukan protokol kesehatan, tapi kesadaran masyarakat di Indonesia masih sangat dikatakan kurang. Jadi, menurut saya lebih baik daripada memfokuskan pada pariwisata yang bisa meningkatkan klaster baru COVID-19, lebih baik jika Indonesia lebih memfokus pada sektor ekonomi lain seperti ada sektor ekonomi tentang minyak, di mana banyak sekali Indonesia ini kaya dan sektor ekonominya nggak dari pariwisata. Bisa dari kelautan, di mana Indonesia adalah negara dengan garis pantai terbesar di Indonesia atau negara kepulauan terbesar di dunia, pasti akan melimpah dalam sektor ekonomi yang difokuskan pada kelautan, pada perminyakan, dan lain-lain. Jadi, menurut saya tim saya tidak setuju jika pariwisata tetap dibuka pada masa COVID-19 ini. Lebih baik Indonesia memfokuskan ekonomi pada sektor lain. Baik. Kami dari tim oposisi akan menyampaikan simpulan terkait dengan argumen yang telah kami sampaikan. Kesimpulannya, kami sangat tidak setuju dengan adanya pemulihan ekonomi di kala pandemi untuk memulihkan perekonomian di Indonesia. Hal ini karena sektor ekonomi menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu masih semena-mena dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Walaupun sudah ada peraturan, namun masyarakat masih tetap mengabaikan dan masih banyak tidak memperhatikannya.
Pemulihan ekonomi dapat dilakukan melalui sektor-sektor lain, seperti sektor-sektor perdagangan, kelautan, dan lain-lain. Hal ini dapat dijadikan sebagai alternatif pemulihan ekonomi di Indonesia. Selain itu, apabila kita ingin berwisata atau memiliki hiburan, kita tidak harus mengunjungi tempat-tempat wisata yang telah dibuka di kala pandemi. Kita dapat berwisata atau menyenangkan diri kita melalui media sosial. Melalui media sosial seperti menonton televisi, kemudian menonton film, kemudian menonton YouTube. Baik, terima kasih. Sekian kesimpulan dari tim oposisi. Terima kasih kepada tim oposisi yang telah menyampaikan kesimpulannya. Kemudian saya sebagai tim afirmasi akan menyimpulkan argumen-argumen kelompok kami, tim kami. Saya sangat setuju dengan mosi Kementerian Pariwisata izinkan tempat wisata dibuka kembali demi pemulihan ekonomi. Saya sangat setuju karena hal itu akan memutar kembali roda perekonomian yang sempat terhambat dan tidak stabil. Karena dengan dibuka tempat wisata itu akan menggerakkan kembali sektor pariwisata. Dengan ditutupnya tempat wisata menyebabkan orang-orang yang menggantungkan hidupnya bekerja di tempat wisata, mereka akan menjadi pengangguran. Kecuali atau ASN yang mereka tetap menghasilkan tetap mendapatkan penghasilan tetap. Dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, kita tidak perlu lagi khawatir dengan penyebaran COVID yang ada di tempat wisata. Petugas di tempat wisata pun harus ketat dan tegas menindak orang-orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Soalnya saat ada orang yang berkerumun, kita harus melarangnya atau membubarkannya. Kemudian jika ada orang yang tidak memakai masker atau melanggar protokol kesehatan lainnya, bisa juga di